Oke, jadi, hari ini kita menjelaskan tentang struktur database ya. Kita belajar dari struktur database yang ada dan, berdasarkan datanya juga kita akan melihat beberapa aspek yang sudah kita pelajari di dalam basis data. Nanti juga kita akan coba menginterpretasi ya, memahami, bisnis rule yang ada di, eee, sumber ya, yang ada di aplikasi dari sumber database ini seperti apa ya. Nah, seperti yang sudah jadi ini saya upload di portal ya, di portal LMS kita, eee, sebuah database ya namanya DVD rental ada 15 table ya, dengan kalau kita lihat secara gambar dalam bentuk IRD-nya ya, atau, relasi tabelnya seperti ini. Ada 15 ya, ada 15. Kalau saya tanya ya ini, table mana yang paling banyak record-nya? Ada yang udah cek nggak? Belum ada ya? Ya. Kalau saya tanya mana tabel master dan mana tabel transaksi dari tabel ini? Tabel kategori master atau transaksi? Tabel Master, Pak. kategori. Ya, tabel master. Nah, kalau kita nyebut tabel master, tabel transaksi, itu terjadi karena ada relasi ya, ini ada garis ini. Jadi kalau ini tabel master, nah, dia berelasi kemana? Nah, berelasi ke tabel transaksi. Kenapa? Karena guna tabel master itu datanya digunakan sebagai referensi pada tabel transaksi. Berarti di sini tabel kategori, datanya ini ya terutama name-nya ya, namanya, name, nama kategori, itu digunakan sebagai referensi pada tabel film kategori. Jadi dalam hal relasi yang dua ini, relasi antara tabel kategori dan tabel film kategori, maka yang berperan sebagai master itu tabel kategori dan yang berperan sebagai tabel transaksi adalah film kategori. Nah, begitu. Gitu cara melihat setiap struktur tabel atau setiap relasi ya, IR ya, entity relationship ya, setiap relasi. Nah, misalkan ini juga ini, relasi antara file film kategori dengan film. Nah, ini juga ada master, ada transaksinya. Nah, di sini ada master, ada transaksinya. Yang mana yang master? Kalau film kategori dengan film. Yang mana yang master? Film kategori. Film kategori master. Ya. Ya. Yang mana yang master? Kalau kategori dengan film kategori, yang master itu mana? Kategori. Ya, yang master kategori, film kategori ini transaksi. Nah, ini bisa juga kita tandai ya, karena yang dua ini kan berelasi berdasarkan kategori ID. Ya kan? Berelasi berdasarkan kategori ID. Kita bisa cek, yang master itu kategori ID-nya nggak ada yang sama. Tapi yang transaksi, kategori ID-nya ada yang sama. Nah, itu ciri khas transaksi, file kuncinya itu datanya boleh sama. Ya, file kuncinya datanya boleh sama. Makanya di sana, di dalam file transaksi, file kunci itu disebut foreign key. Nanti di master dia baru jadi primary key ya. Oke, ini contohnya ya, ini di PD rental. Coba kita lihat tabel kategori. Ini Anda kelihatan? Saya buka PG admin ini. Halo, kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Mana file kategori ya, tabel kategori. Nah, ini tabel kategori. Ini kalau cara melihatnya ya, kalau hanya mau melihat bisa klik ini ya.
Bisa lihat, jadi kita nih, kategori. Nah, ini kita klik kategori ini. Kalau kita klik ini tapi kita nggak bisa ngubah SQL-nya ini. Ini kalau saya klik, nah ini langsung ini file isi tabel kategori. Ini isinya ya. Tapi kita nggak bisa ngubah ini. Kalau kita lihat ini ya. Nggak bisa ngubah file ini. Nah, ini isinya. Ada berapa ini recordnya? Di explain ya, di message ya. Nah, ini ada 16 record ya. Jadi ada 16 jenis kategori. Kalau dalam hal ini peminjaman DVD, ini kan peminjaman DVD film ya. File kategori ini apanya gendernya ya atau kategori jenis filmnya. Ini yang disebut dengan genre ya, genre ya, genrenya. Jadi ini jenis film action, film animasi, film children. Jadi ini makanya ini master. Ini nggak ada yang sama kan, lihat ini nggak ada yang sama. Kategori ID-nya nggak ada yang sama. Coba kita lihat tadi dia berelasi dengan apa ini kategori? Berelasi dengan yang kategori ini berelasi dengan apa tadi? Film kategori. Dengan film kategori. Mana dia? Kita cari yang ini rental. Ya, yang film kategori. Ini dia. Lihat ini ya. Ini kalau saya lihat, nah kita lihat kategori ID-nya. Nah, lihat ini kategori ID-nya. Ada nggak yang sama? Kategori ID-nya ada nggak yang sama? Ada, Pak. Ada. Berarti di sini kategori ID ini foreign key. Foreign key dia. Foreign key berarti key yang berelasi dengan primary key di tabel lain. Dengan tabel apa? Dengan tabel apa tadi? Dengan tabel ini, dengan tabel kategori. Nah, di sini dia primary key. Tapi nanti dia di sini. Nah, di sini dia sebagai primary key di sini ya. Di film kategori dia sebagai primary key. Nah, oke ya. Kita tutup. Kita tutup. Itu yang pertama cara melihat mana yang tabel master, mana yang tabel transaksi. Jadi tabel master dengan tabel transaksi itu tergantung konteksnya. Dia berelasi dengan mana. Kita belum tentu sebuah tabel itu dia tabel master di semua struktur table ya. Bisa jadi dia kalau berelasi dengan tabel ini dia jadi master, tapi kalau dia berelasi dengan tabel ini dia jadi transaksi. Tergantung konteksnya. Makanya saya tanya tadi, di mana tadi ini? Film kategori, kalau terhadap tabel film, nah ini tabel film kategori, kalau terhadap tabel film, ini tabel master atau tabel transaksi? Nah, lihat ya cara jawabnya. Anda cek ini di film kategori, ini kedua tabel ini berelasi berdasarkan apa? Kedua tabel ini berelasi berdasarkan apa? Film ID. Film ID. Nah, film ID. Kita lihat film ID di film kategori. Ini ya, ini film kategori. Lihat film ID. Ini. Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak film ID di sini? Ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama. Berarti film kategori master atau transaksi? Film ID di ini fill ya. Fill film ID di dalam tabel film kategori datanya nggak ada yang sama. Berarti film kategori ya saat berelasi dengan tabel film ini master atau transaksi? Ayo, sama ini tadi ya. Ini master atau transaksi? Master. Master. Iya. Oke, perhatikan ya. Jadi tabel film kategori terhadap kategori dia tabel transaksi. Tapi kalau dia terhadap tabel film, dia jadi master. Jadi kalau saya tanya, tabel film kategori master atau transaksi? Tergantung konteksnya, dia berelasi dengan mana.
Kalau dia berelasi dengan kategori, dia jadi transaksi. Kenapa? Karena relasinya berdasarkan kategori ID. Nah, kalau dengan film dia jadi master dan relasinya berdasarkan film ID. Anda bisa cek film ID di tabel film, ini datanya pasti ada yang sama. Berarti tabel film ini adalah tabel transaksi. Ini tabel masternya. Nah, gitu ya. Ini tabel masternya, ini ya, ini tabel masternya film ID ini tabel masternya, ini tabel transaksinya. Di film kategori ya. Nah, di film ID di film kategori tadi. Sebentar ya. Ini tabel apa ini? Ini film kategori ya. Nah, ini film kategori. Nah, ini film ID. Nah, ini film ID. Nggak ada yang sama ya. Ya, nggak ada yang sama. Berarti film kategori jadi tabel master di sini. Ya. Saya nggak tahu ada yang sama nggak ya? Film ID, film ID. Iya. Nggak ada yang sama kan? Nah, sekarang kita lihat di tabel film. Nah, tabel film. Ini ada berapa ini datanya? Ada 1000. Ini ada 1000 ya. 1000 apa berarti ini? 1000 judul film ya. Berarti 1000 judul film. Filmnya tersimpan di dalam DVD ya. Jadi ini di zaman dulu kita kalau mau nonton film kita nyewa DVD gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita beli aja. Nah, harganya murah kan? Kalau dulu nih, nah ini judul-judul filmnya kita lihat dulu ya. Ini kan ini juga nggak ada yang sama ya. Nah, kita lihat juga ini datanya ada 1000 ya. Ada 1000 ya. Nah, tadi apa tadi? Film kategori. Ini kita harus lihat lagi. Film kategori. Nah, ini datanya ada yang ini kebetulan datanya nggak ada juga yang sama ya. Di film ID tadi. Yes. Film. Ini film kategori. Nah, ini. Ini di film kategori, film ID-nya juga nggak ada yang sama. Jadi dia di sini datanya ada 1000. Oh gitu ya. Jadi dia datanya sama-sama 1000 ya. Berarti dia sebenarnya relasinya ini kan dia tidak ada yang banyak ya. Tidak ada yang kenapa ya nggak ada yang banyak ya untuk sama-sama karena film ID-nya nggak ada yang 2 kali. Ya nggak ada yang 2 kali. Oke, nanti Anda cek lagi ya. Karena di sini film ID nggak ada yang sama, di sini juga film ID nggak ada yang sama. Sementara kedua tabel ini berelasi berdasarkan film ID. Nah, jadi sama-sama nggak ada yang sama, jadi ini yang mana master, yang mana transaksi. Nah, untuk kasus ini karena kebetulan ini film ID-nya ini nggak ada yang sama, berarti ini jadi transaksi juga dia di sini ya. Karena ini master juga jadinya. Ini master. Berarti ini master, ini transaksi. Tapi diperbolehkan di sini film ID-nya 2 kali. Ya, mana tahu ada film yang dia dua gender, dua kategori. Kebetulan nggak ada, karena waktu kita cek sama-sama 1000 ya. Ya mungkin nanti bisa jadi ada ya. Bisa jadi nggak sebuah judul film dia masuk ke gender action tapi juga termasuk ke gender film lucu misalkan gitu, bisa jadi kan. Tapi ternyata ini nggak ada kita lihat kalau di tabel film kategori ini ya. Di sini tadi ya.
Nih. Kalau udah terlalu banyak. Nah, ini ya. Di film kategori. Nah, di sini ternyata nggak ada juga, ada yang sama ya. Ini saya klik ini ya, untuk melihat, sekedar melihat aja nih ya. Kita nggak bisa ngubah-ngubah, ini hanya melihatnya. Ini kebetulan ini 1000. Nah, ini juga 1000 dan film ID-nya nggak ada yang sama. Jadi dia hanya satu gender ya. Satu jenis film, satu jenis ini, kategori ID tadi ya. Satu jenis kategori ID. Nah, ini ya. Nih, nah satu jenis ini dia ternyata. Nah, ini. Nggak ada ya film yang action tapi juga drama misalkan gitu, ternyata nggak ada ya. Tapi boleh gitu ya. Coba ya kita coba ya ngisinya ya. Di dalam sini ya, di mana? Di dalam film ya. Film apa ini? Film mana dia? Nah, ini film kategori ya, sini. Nah, kalau kita mau ngisi secara manual, ini kita klik kanan, caranya dari select aja. Nah, dari sini, dari script ya. Ya kalau mau langsung dari sini, tapi kalau mau bisa dari insert, bisa pakai select. Nah, saya biasanya pakai select ini. Saya select. Nah, seperti ini ya. Ini saya select, ini saya run. Nah, kalau kita dari sini, ini kita bisa ngubah SQL-nya, ini juga bisa kita ubah ini isinya. Nah, ini tadi saya mau coba film ID ya, film ID. Kategorinya ada 2. Kalau ini kan kebetulan 1 semua ya. Nah, ini saya mau tambah. Di sini ya. Jadi katakanlah film ID-nya 1000. Dia masuk kategori 3 juga. Gitu ya. Masuk kategori 3 juga. Nah, udah. Nah, ini. Bisa nggak ini? Coba ini saya execute ya. Save data change. 1001 ya. Nah, bisa dia. Artinya film ID ini boleh 2 kali. Ya, karena ini kebetulan data yang diisikannya satu judul film masuk satu jenis film. Nah, sementara kan di dalam ini kita, di dalam pikiran kita, rule kita, bisa jadi satu jenis film itu kan 2. Nah, karena boleh 2, maka di sini dia berarti ini file transaksi. Ini transaksi film ID di sini. Berarti tabelnya, tabel apa nih? Tabel film kategori, ini tabel transaksi. Nah, ini ya. Iya, ini berarti tabel transaksi. Ini tabel masternya. Jadi ini transaksi, ini master ya. Nah, master. Ya, ini master. Ya, jadi ini bukan, tadi terbalik ya, tadi sempat mengira tadi ini tabel master ya. Oke, jadi cara mengeceknya gitu. Boleh nggak 2 kali? Kalau boleh 2 kali, ya kalau misalkan di sini ya, ini kan kategori ID. Boleh nggak kategori ID di sini sama tadi? Nah, gitu. Kalau dia nggak boleh sama, berarti dia tabel master. Kalau boleh sama, berarti dia tabel transaksi. Nah, ini. Kita coba ya, coba ini. Tabel kategori. Mana dia? Tabel kategori ini. Nah, ini tabel kategori kalau kita melihat ini ya, kalau kita melihat SQL-nya di sini. Ini SQL-nya ini, tabel kategori. Ini kategori ID ini kan primary key ya. Primary key-nya apa ini? Kategori ID. Ini di sini tertulis primary key-nya kategori ID. Nah, ini kalau saya lakukan dengan cara yang tadi ya, boleh nggak saya buat sama datanya? Ini kan tadi hanya ada 16 ya. Ini kita run. Lihat. Kalau saya kasih ini sama 16. Boleh nggak? Ya, ini saya buat aja bahasa Indonesia ya. Film lucu gitu. Coba ini sebelum saya run. Boleh nggak ini sama? Kategori ID boleh nggak sama? Dia tadi primary key. Boleh nggak sama? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ya, coba kita run. Ini ya, ini run ya. Ini run-nya di sini, save data change, ini run.
Nah, ini lihat nih, error duplicate key. Value violate. Nah, artinya nggak bisa, nggak boleh. Nah, berarti nggak bisa. Ya, ini di escape aja ya, nggak jadi ya. Nah, berarti nggak bisa. Ini kalau mau dihapus, ini ya. Oh, ini nggak perlu ya. Kita run aja, dia udah hilang sendiri nanti. Nah, nggak bisa dia. Berarti apa? Berarti dia table master. Nah, gitu nanti ya. Jadi ini kategori ID, ini master, ini transaksi. Ini film ID, ini master, ini transaksi. Berarti ini ternyata dua-duanya baik ke film maupun ke kategori ID, ini filmnya dan ini adalah tabel transaksi. Begitu nanti cara Anda melihat yang lain nanti. Ya, melihat yang lain. Karena nanti bisa jadi ada dia terhadap relasi ke satu dia master, relasi ke lain dia transaksi, nanti akan ada yang seperti itu. Ya. Oke, itu master dengan transaksi, kemudian kaitannya nanti dengan primary key dan foreign key. Nah, berarti kategori ID di sini primary key atau foreign key? Di kategori ID primary key atau foreign key? Foreign key, Pak. Primary. Iya, tapi di sini dia kan sini tadi datanya boleh sama ya. Berarti di sini kategori ID apa? Foreign key. Foreign Foreign key. Iya, begitu ya. Jadi nggak ada yang sini primary key, sini primary key juga. Di sini primary key-nya apa? Film ID, bukan kategori ID. Karena kategori ID primary key untuk di sini. Ya, untuk di kategori. Nah, karena dia di sini primary key, maka di sinilah dia tabel master. Datanya nggak boleh sama, makanya disebut master. Hanya satu di situ. Di sini disebut transaksi karena dia boleh banyak. Kategori ID di sini boleh banyak. Ya, boleh kategori ID yang sama gitu ya, boleh kategori ID yang sama. Oke, nah tadi ini di sini ini master ya, karena film ID di sini nggak ada yang sah. Nah, nanti yang lain ini ya, yang lain Anda cek dengan cara seperti itu dalam melihat mana yang tabel master, yang mana tabel transaksi. Oke, sekarang gini, kalau saya tanya ini dari tabel 15 ini, kira-kira mana tabel yang paling banyak isinya? Kan ada 15 tabel. Tabel mana yang kira-kira yang paling banyak isinya? Tabel mana yang kalau ada orang minjam CD, dia bertambah? Orang datang minjam CD, datanya bertambah. Tabel Tabel mana? rental. Tabel rental, iya. Tabel film kategori nggak nambah. Misalkan ada orang yang mau minjam, saya mau minjam CD, dimasukkan ke komputer. Nambah nggak tabel yang 3 ini? Enggak. Tabel yang 3 ini nambah kalau datang orang datang stok judul baru. Gitu ya. Wah, ini ada judul baru nih. Dimasukkan sama petugasnya. Baru di sini nambah. Ya, ini atau dengan inventory juga nambah ya. Inventory ini kan tempat gudangnya gitu ya. Ini baru ini nambah. Ini bahasanya juga nambah ya. Ini kan bahasa filmnya apa gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Perancis gitu ya. Filmnya. Nah, tapi kalau orang minjam yang nambah itu tabel apa? Tabel rental. Maka kalau saya tanya, tabel mana yang paling banyak isinya? Tabel mana yang paling banyak isinya? Tabel rental. Kenapa? Karena setiap transaksi dia. Nah, gimana Pak cara melihatnya? Nah, cara melihatnya ada ini ya. Kalau Anda sebenarnya cara melihatnya bisa pakai select ya. Cara melihatnya misalkan ini ya, aktor gitu. Nah, Anda select, klik kanan ini. Nah, ini Anda select. Nah, ini kita mau tahu ini jumlahnya berapa? Pakai apa di sini? Agregat. Perintah agregat pakai apa? Pakai ini biar cepat ya, kita mau rapat ya. Count ya, pakai count. Ini kalau saya select, saya run ya ini. Jadi select count bintang from ini ya. Ini langsung dia berapa jumlahnya ya? 200. Jadi tabel aktor 200. Terus tabel rental. Nah, lihat tabel rental ya. Saya klik kanan, select. Sudah ada yang lihat ini tabel rental berapa? Ininya dihapus saja ya. Ini dihapus saja biar nggak ngeliat, biar cepat ya. Count bintang ya. Nah, ini di run aja. Berapa ya? Wah, ini berapa ini? 16.000. Wah, 16.000 transaksi berarti. Jangan-jangan tabel payment banyak juga ya.
Nah, kalau mau cepat, Anda nggak mau perintah select ya, tapi sambil belajar perintah select, Anda coba perintah select aja. Kalau mau cepat bisa gini ya, klik kanan, ini kan ada conrow ya. Nah, ini conrows 200. Rental ya, klik kanan, conrows. Nih, 16.044. Payment berapa? Klik kanan, conrows. 14.000 ya, 14.000. Lihat, orang transaksi 16.000, tapi yang bayar 14.000. Apa artinya menurut Anda? Nah, ini ada transaksi 16.000, tapi yang bayar sini kan cuma 14.000 tadi. Artinya apa? Sisanya cancel, Pak. Iya, mungkin ya, mungkin dia cancel atau dia belum apa ya, belum bayar kali ya. Nah, ya kemungkinan cancel ya, tapi masuk ke database ya. Cancel tapi masuk ke database. Nanti Anda bisa cek mana-mana aja kalau misalkan yang cancel. Nah, tapi kenapa nggak dihapus itu sama di dalam aplikasinya ya? Karena aplikasinya butuh informasi nanti. Mana yang dia sudah sempat merental tapi mungkin dia aja sama owner mungkin diselidiki, jangan-jangan nggak bayar ini. Jangan-jangan memang ada judul film yang gratis. Atau jangan-jangan banyak yang cancel ini nggak jadi, kata temannya tadi. Bisa jadi ya? Ya begitu kita bisa menyelidiki dari database ya, dari data kita maupun dari struktur ini kita bisa tahu gitu. Itu yang dimaksud dengan mempelajari bisnis proses atau bisnis rule di sebuah tempat dari database-nya. Dan dari sini juga Anda bisa belajar bagaimana dia merancang ini. Dia perancang database ini bagaimana ya. Karena ini rata-rata orang yang kalau lagi belajar awal Postgre memang pakai database ini. Makanya ini kita gunakan ya, ini dari Postgre tutorial ya, ini database-nya. Karena ada datanya dan ini kita bisa tahu ya. Ya, jadi kalau misalkan Anda ditanya, ada berapa sih konsumen di ini? Ada berapa sih pelanggan ya, konsumen itu bahasa kita. Ada berapa sih pelanggan di sistem ini? Nah, gimana caranya? Hmm. Gimana caranya? Anda mau melihat ke tabel pelanggan. Nah, Anda lihat aja ke tabel pelanggan. Pelanggan apa tadi? Customer mana dia? Ini ya, ini. Ada berapa sih pelanggannya? Coba kita kontrol. Ada 509. Ini kelihatan nama Anda ya di bawah kanan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, ada 599. Tapi apa memang itu pelanggannya semua? Jangan-jangan ada pelanggan tapi dia nggak pernah transaksi. Nah, gimana caranya itu? Nah, berarti ini harus kita cek ke sini. Ada nggak dia di sini? Kemana? Ke rental. Anda cek di tabel rental. Apa pelanggan yang transaksi berapa? Kalau tadi berapa? 599 ya. Kita cek di tabel rental. Nah, ini tabel rental sebaiknya pakai begini. Pakai select. Nah, pakai select. Yang mau kita cek tadi apa? Yang mau kita cek adalah customer ID. Hapus yang lain. Hapus yang lain. Hapus yang lain. Nah, gini. Kita mau cek ada berapa sih ini customer ID. Nah, tapi nggak boleh sama. Kalau seluruhnya tadi ini kan ada 16.000 ya, ini 16.000. Tapi kan pasti ada customer ID yang sama. Nah, caranya kita apain? Saya mau lihat hanya satu aja. Di group by. Itulah gunanya group by. Group by customer ID. Nah, ini baru kalau kita run. Nah, baru ini. Berapa ini jumlahnya? Nggak kelihatan ya. Kalau mau tujuh jumlahnya kita apain? Kita count. Kita count tadi ya. Berapa jumlahnya? Nah, oh nggak kelihatan semua ya. Ini karena dia melihat ini masing-masing ya. Kalau kita mau melihat semuanya, lihat aja di sini ya, message ya. 599. Ternyata apa? Semua data pelanggan, semuanya transaksi. Nah, tapi transaksinya bayar nggak? Nah, yang bayar nggak? Kemana kita lihatnya? Ke payment. Ada nggak payment di sini customer ID? Kita cek dulu. Ada. Lihatnya di payment. Nah, gitu nanti. Lihat di payment.
Nah, sama kayak tadi ya, kita mau lihat apakah semua pelanggannya yang 599 itu bayaran nggak gitu. Nah, ini kalau mau cepat ya, kita ini nggak pakai join dulu. Nah, ini tadi, apa tadi? Grup buy. Kita lihat dia ikut bayar nggak gitu ya. Nah, kita jalankan. Ternyata yang bayar, wah ikut dia bayaran semua dari 599 itu ada dia di tabel bayar. Ada ya di tabel bayar. Ini kita count. Hmm. Hmm. Ini tadi yang ini saya lepas ya. Ini saya lepas. Ini apa tadi ini? Iya. Ini yang terakhir. Nah, ini. Siapa customer ID yang paling banyak transaksi? Gimana cara lihatnya? Ini kalau pakai satu table dulu ya. Kita apain ini? Yang paling banyak. Kita order. Order berdasarkan apa? Berdasarkan ini yang count tadi ya. Order yang paling banyak. Supaya dia ngurut dari besar ke kecil. Ascending atau descending? Ngurut Descending. descending ya, descending. Kita lihat yang besar nanti yang paling ini. Wah, yang paling banyak ini siapa sih? 148. Tapi apa kelemahannya nih? Nggak tahu siapa orangnya. Supaya tahu orangnya gimana? Siapa ini 148 ini? Supaya tahu orangnya gimana? Kita apain ini? Kita join. Di mana ada nama orangnya? Anda cek di sini. Di mana ada nama orangnya? Ini ada first name, last name di tabel customer. Di join nama tabel customer. Join customer. Nama tabelnya customer ya. Nih, nah, kalau udah join ini kita kasih nama. Boleh namanya apa saja. Oh ya, ini kena di dalam apa? Di dalam skema public kita kasih public titik ya. Nah, ini namanya tabel R, dikasih inilah supaya mudah ya. Ini C. Maka ini supaya join kita on C berdasarkan apa ini join ya? Joinnya mereka berdasarkan apa? On customer ID Customer ID. sama dengan R titik customer ID gitu. Nah, ini kita kasih apa ini? Ini yang ini kita ambil dari C boleh. Atau kalau mau nama ya jangan ya. Kita ambil ini dari nama. Nama tadi apa? Nah, lihat di sini. Nama tadi apa? First name, last name ya ada 2 ya. First name, last name. Ada 2 ya, ada. First pakai apa tadi? Pakai pemisah nggak? First name, last name-nya. Pakai underscore ya. First name di C dia. Kenapa? Karena kan di yang adanya dia di C. C itu apa? Tabel customer. Karena tabel rental kan nggak ada namanya. Kan gitu tadi ya. Dengan last name. Oke. Gitu. Jadi ini sudah kita relasikan. Cuma group by, ini kalau group by ini hanya 1, padahal di sini ada banyak, ini dia nggak, ini error ini, lihat ya, saya jalankan. Nah, dia nggak boleh. Jadi semuanya harus ikut kalau group by, kecuali yang count-nya. Yang count-nya nggak ikut. Jadi di copy aja ya. Gini. Oke, kita jalankan. Nah, ketahuan siapa yang paling banyak merental? Siapa namanya? Lu, Anda kelihatan nggak? Eleanor. Eleanor. Kalau hanya tabel transaksi Anda pakai, nggak kelihatan, nggak tahu kita. Itulah guna join. Dengan adanya join, jadi tahu kita, oh si Eleanor 46 kali dia beli bertransaksi yang bayar ya.
Ini kebetulan iya, ini kan kena di tabel payment ya ini? Tabel apa tadi? Ini tabel oh rental ya, bukan tabel payment ya? Ya dia ini nyewa ya, nyewa. Nanti ya, gitu. Nah, tapi siapa yang paling banyak kalau bayaran? Nah, ini bisa Anda ganti dengan tabel payment. Ini kayaknya ada tabel payment tadi ya? Oh, ini kita nyoba payment juga ya? Kebetulan kan di payment sama ya? Nah, ini coba saya ganti ini jadi payment ini, coba. Hmm. Tuh, supaya jangan ini ya, supaya jangan kehilangan ya, saya pindahkan ke sini aja ya. Payment. Kan tapi yang rental ini jadi payment itu kan bayar ya. Nah, jadi tabel P lah. P. Kebetulan kan nggak ada dipakai ya. Berarti di sini bukan R tapi P. Nah, gitu. Nah, coba dari segi payment. Nah, sama kan si Elanor ya. Dari segi jumlah. Tapi gimana kalau saya bukan mau lihat dari segi jumlah, tapi dari segi dia berapa bayarnya. Nah, di mana ini data uang? Dia bayar berapa? Ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data uang di mana ini? Besar bayar di mana? Di tabel apa? Di amount ya, di amount. Nah, ini di amount. Kalau amount kita hitung jumlah totalnya, sum ya, sum amount. Amount di tabel apa? Di tabel P. P apa? Payment. Jadi kita lihat sekarang dari segi besarnya. Berarti ini count-nya harus berdasarkan amount gitu, berdasarkan amount. Wah, siapa yang paling banyak? Sama si Elanor berapa? 211 dolar ini kali ya, dolar paling banyak. Ini yang paling banyak bayaran gitu ya. Ternyata kalau makin banyak transaksi bayarnya makin banyak ya. Mungkin ininya sama ya, apanya? Itunya sekali ini sama gitu ya, bayarnya berapa gitu ya. Sehingga jadinya saya pikir kalau film-film action mahal gitu, ternyata enggak ya. Bisa jadi ya ada tempat ya kalau filmnya ini bayarnya sekian, tapi ini ternyata kayaknya sama. Karena si Elanor juga paling banyak ya, yang paling banyak gitu. Nah, nanti Anda bisa aja menjawab pertanyaan. Tadi ada transaksi tapi nggak bayar apa aja gitu, judul film apa gitu. Kemudian judul film apa yang paling banyak disewa? Waktu kemarin apa itunya kita? Yang waktu ini ya. Ini apa ini? Apa genre yang paling banyak disewa? Oh iya. Apa genre yang paling banyak disewa? Ayo, gimana? Apa genre yang paling banyak disewa? Genre yang paling banyak disewa. Kalau paling banyak disewa berarti kita ujungnya ke rental ya, ini paling banyak disewa. Ini rental ini yang jadi apanya? Yang jadi aktor ini ya, yang paling utamanya dia ini. Nah, ini di rental ini. Yang ditanya apa? Gender yang paling banyak disewa. Berarti kita harus terhubung ke kategori ID. Gimana caranya dari rental kita bisa terhubung? Dari rental saya mau terhubung kategori ID. Gimana caranya? Nyambung dulu ke inventory. Atau iya, mau nggak mau ke inventory ya. Sini, karena kita mau nyambung ke sini. Caranya gimana? Caranya nyambung ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini dari sini ke sini gitu nyambung join-nya. Gitu ya. Coba kemarin gimana clue-nya di sini? Nah, ini kan. Lihat ini. Lihat ini, dari rental ke inventory, ke film kategori, baru ke kategori. Nah, join-nya gini. Join-nya gini, baru ketahuan. Oh, ini customer ya pertanyaannya ya. Gender kategori film yang paling banyak ya bisa sih dari ini ya, gender film ya, judulnya yang paling banyak. Hah? Ya, berdasarkan percobaan yang tadi Anda bisa Anda coba lah nanti ya. Ini apa ini, gender ya, gender yang paling banyak berarti ya kategori ID yang paling banyak disewa.
Nah, berarti gitu nanti. Kategori ID yang berarti pakai con. Nah, pakai con. Coba berarti kita join ke mana ini? Join ke dia pakai ini. Ke inventory dulu tadi kan. Anda lihat itunya, inventory. Inventory. Aduh, mana dia tulisannya inventory, inventory. Aduh. Ini karena kita kebiasaan copy-copy ya. Ini kita singkat R, ini kita singkat INV gitu ya, singkat-singkat nanti ya. Habis itu join apa lagi tadi? Rental, inventory apa lagi? Mana dia tadi? S bukan ya? Oh ya, sini boleh ya. Film. Film. Ini berarti di sini gini aja. Ini film. Singkat dengan F. Ini singkat dengan I aja bisa kali ya? Nggak ada yang sama kan? Apalagi tadi? Setelah film apa lagi? Film Film kategori. kategori. Mana namanya nih? Film kategori. Kategori. FG. Nah, gitu ya. Baru kategori ya langsung ya? Benar ya? Benar nggak? Betul, Pak. Langsung iya langsung mana dia kategori? Ini dia kategori. Kita kalau salah-salah ketik nanti bikin bingung. Nah, SC ya, saya kasih nama. Tujuan disingkat-singkat ini supaya kita kalau mau merelasikannya. Nah, ini on ini. Ini kan berdasarkan R titik dengan inventory ini ya. Kan dia dengan inventory ini. R titik inventory ID sama dengan I titik inventory ID. Nah, ini dia ini. Ini on ini kan inventory ID. Ini mewakili ini dengan ini kan relasi berdasarkan inventory ID. Ini dia ini rental dengan inventory. Berelasi berdasarkan ini ya. Kita membuat ini garis ini. Berelasi berdasarkan inventory ID. Nah, yang lain kita buat semuanya. Ini on apa ini? Ini inventory dengan film ID. On I. Kalau film, inventory sama film berdasarkan apa? Berdasarkan apa menurut Anda? Inventory sama film? Film ID. Nah, film ID. Film ID. Gitu. Ini supaya cepat. Yang satu I, yang satu F. Nah, ini nama-nama ini. Singkat-singkatannya jangan salah ya. Nah, sekarang film sama film kategori. Berdasarkan apa? Film dengan film kategori. Hah? Film dengan film kategori. Kategori ID, Pak. Apa? Film ID juga ya? Enggak. Film dengan film kategori. Film dengan film kategori. Berelasi berdasarkan apa? Film ID juga ya. Ini juga film ID. Kalau sama di copy aja ya. Film ID, ini F, ini FG. Pakai apa sih ini? On. Sekarang ini. Film kategori dengan kategori. Tadi udah ya ini ya. Aduh. Kategori ID. Ini dengan apa ini? Dengan C. Kategori ID. Nah, ini. Ini kalau mau ini dikasih bintang dulu. Nah, gitu. Sudah ini. Semuanya udah. Cuma nanti jumlahnya berapa ini yang akan terlihat nanti. Kalau saya run ini jumlahnya berapa? Sebanyak di rental ini coba saya run ya. Ada yang on-nya kurang. Iya. Oh, ini nggak perlu on. Kan dia from ya. On itu di join ya. On itu di join. Nih ya, join ini join baru ada on karena join itu kan dia berelasi.
Ini kan udah tadi ya. Ini on I. Nah, oh iya. Ini I film ID, ini I dengan R, terbalik kita ya. Ini F dengan I. Film sama apa ini? Ini film kategori FG sama F. Kemudian ini C dengan FG. Ya. Jadi yang pakai on itu yang join ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Gitu. Makanya ini on C dengan FG. Ini FG ya. Ini FG dengan F. F dengan I dengan R. Ya. 16 ribuan. R film ID. Oh ini tadi salah. Ini apa tadi? Inventory ID, Pak. Inventory. Ini udah. ID. Udah copy. Nah ini F. Film. Baris 5. Oh ini ya. Ini kategori ID ini pasti ada salah ketik ini. Film ID kayaknya. Film ID, Pak. Ini film ID lagi ya. Karena tadi salah dari atas. Jadi pada salah dia. Iya, ini 16 ribuan ya, ini ya 16 ribu ya. Cuma ini seluruh filenya. Ntar ya, ini belum ya. Ini ya. Kalau banyak dia belum muncul ya. Nanti dia muncul ya. Ini kan 16 ribu ini udah bilang ini. Nah, terus. Ya, ini ya udah ada ini datanya 16 ribu. Cuma ini semuanya. Kita yang mau kita cek apa tadi ya ini? Ini pertanyaannya apa tadi? Apa ini? Gender yang paling banyak disewa. Nah, kalau gender yang paling banyak disewa berarti apa itu? Kategori ID ya. Nah, kategori ID. Nah, kalau mau begitu ini kategori ID. Kategori ID itu apa? Dalam C titik name. C titik name. Coba C titik name. Nah, ini. Kita apain ini? Kita apain? Kayak tadi. Kita apain? Kita count. Kalau count harus apa sini? Harus apa di sini? Kalau count harus tadi yang kayak tadi. Harus group by C titik name atau sebenarnya kategori ID boleh juga ya. Kategori ini kita hilangkan aja. Bukan name ya? Apa sih? Di C name. Benar ya name ya? Name. Mana dia? Oh, ini bu. Oh, by. Nah, ini nih, paling banyak. Supaya paling banyak. Ini apa tadi? Di order by. Ini kita ini aja ya, kita ambil aja ini. Nah, apa tadi? Dash. Ini supaya ngurut ya. Berarti apa yang paling banyak ditonton? Sport. Iya, orang paling banyak nonton film olahraga ya. Ini berarti laki-laki nih yang paling banyak. Ya, olahraga ya banyak laki-laki. Yang kedua animasi, action, film science. Apa film yang paling orang sedikit nontonnya? Musik. Ya, musik dia nggak nyewa DVD kali ya. Sudah ada yang dia sewa yang lain. Gitu caranya ya. Nah, itu cara menjawab yang ya perintah skill-nya Anda boleh yang lain nanti. Nggak mesti kayak saya itu ya nanti. Ini pertanyaannya apa nih? Gender ya begitu.
Sport yang paling banyak sport. Nah, ini kalau ke payment nanti Anda ke payment, nggak dari rental, dari payment. Anda cek nanti berapa yang paling banyak lakunya kayak ini tadi ya. Tadi kan ini udah ada ini. Seperti ini nanti, mana ini yang paling banyak gender yang paling banyak laku ya? Oh, kalau ini orang yang paling banyak beli. Ya, konsumen yang paling banyak bayar gitu ya. Kalau ini pertanyaannya, oh iya ya, berapa total payment penjualannya? Oh iya ya, sama sih. Ini ya, siapa ini tadi ya? Si Elanor ya? Ini si Elanor ya. Tapi kalau ditanya total penjualan berdasarkan gender, ini bisa juga sih. Nah, ya macam-macam lah, tergantung permintaan ini, permintaan datanya apa gitu. Oke, seperti itu. Nanti silakan ini Anda yang ada di portal. Ini yang hadir 12. Nah, yang ada di portal ini nanti Anda jawab di Word ya. Ini tabel masternya apa, tabel transaksinya apa, primary key-nya mana, setiap tabel ya. Memahami bisnis. Nah, ini tadi bisnis rule-nya nanti Anda jelaskan. Menurut Anda seperti apa? Jadi ini apa ini? Ini dia nggak mau turun kalau nggak kita kasih BR ya. Jadi ini maksud saya ini tugas ya. Ada berapa itu? Oh enggak, ini sampai sini aja ya. Yang Anda kerjakan ini. Ini saya tebalin lah. Maksudnya ini tugas. Tugas di atas dikerjakan dalam Word. Upload ke Gform kelas ini gitu. Ya, jadi ini saya tulis di sini aja nih ya. Silahkan. Ini ya tugas ini. Primary key-nya apa, ininya apa dari. Kalau tugas yang ini, yang SQL, yang SQL itu tugas praktek. Nah, yang SQL itu tugas praktek ya, yang tadi ya. Kalau yang ini tugas teori tadi. Tapi Google Form kita satu ya, praktek sama teori. Salah kemarin ini. Ya udah nanti tugasnya satu ya. Ini yang praktek. Nah, ini tugas teori. Wah, jadi tugas 12. Ini tugas teori di pertemuan berapa itu? Ini ya, pertemuan 11. Dalam Word. Menjawab pertanyaannya ya. Oke. Ini kita ada, aduh, terlambat saya nih, ada rapat kita ini. Cepat ya ini ya, yang absen. Wah ini kok udah ada yang absen ya, ada yang sempat ya absen ini. Padahal saya tutup. Siapa itu yang absen itu? Ahmad Alip ada? Ahmad Alip Saleh? Saya Pak, ada. Oh ada ya. Ada Pak. Muhammad Fauzan? Dimas Prayoga? Rama Zupar? Cepat ya, saya mau cepat nih. Amanda Nur? Hadir Pak. Hadir Pak. Depan Akbar? Azmi Ramdan? Fatia Az-Zahra? Hadir Pak. Andika?
Raihan Aditya. Tat Jekes Jeksel. Jeskel. Al Afla Hazis. Hadir, Pak. Zalsa. Hadir, Pak. Sugiantoro. Hadir, Pak. Muhammad Hamka. Saya lupa rekamannya nih.